jangan lupa subscribe my YouTube channel Oven Oke Fit. Gratis, 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 gratis. Like dan juga komen biar YouTube channel ini semakin berkembang. Ben ku awal kae main jadi kayak malah launching ning acara Nas Mukul Jogja. Oh, Kak aku mau main kayak rong lagu ya kan. Aku kan juga punya band baru tuh Mas, rek-rek itu tuh. Sama Mas Anto Jogja Hip Hop Foundation itu. Terus awal-awal merintis itu ya tahun 2 tahun yang lalu lah. Eventnya oke, aku nge-MC loh. Kak, gue caranya bareng aku, gue main. Aku sih gawe DJ sebenarnya masa banget ngawopo lagi gue promo lagi tuh tenang gitu tenang rasa kok sampai juga tuh jadi botol tenang aku wes terus tuh aku banget tabung kita setengah itu di belah itu kan satu bulan di belah kalau jam lah gue rano kami narasumber opening apa ya Pak narasumber kayak pop dan Avanza lewat terus kompetisi dance harus ini orang salah ya nggak ada cocok hibupan aku ini yus belum penuh lagi sebagai makanya kok lumayan nih bisa minum itu ya siap di sana wis ngomong nah, gue dapat lokasi ini jadwal ugal-ugalan Februari Maret awal juga ada yang Pak. Jadwal juga sama lagi Maret bulan April Mei sampai April ketulung Juni awal ini Juni wah jadwal Pak wah pesawat long orang sampai pengen enggak cuma kan terus balik mana loh untuk angin terus kayak buka jendela aduh sih Oke, balik lagi di channel baru saya Oven Oke Fit. Dan hari ini saya senang banget bisa ada di rumahnya Mas Wahid. halo Thank you Mas, sama-sama udah disambut. terima kasih sudah main juga Besok gantian ke Jogja, awas nih orang kabar ya aku ya. ya Tak gelar ke kaplet merah langsung. Kita awal mula ketemu kenal Mas Wahid itu 4 atau 5 tahun yang lalu ya. 4 tahun ya kali sebuah ya event udah gitu. lama juga Saya memantau beliau dari jauh gitu. Tapi Mas Wahid mungkin tak kira udah lupa sama saya. Tak ada Mas, masih ingat saya enggak? Alhamdulillah masih ingat. lu kamu kan tak follow IG-nya Iya benar. aman Pas event itu kita iya follow. Jadi mungkin Mas Wahid memantau sekilas lah ya. sekilas alhamdulillah selama ini masih bisa bertahan walaupun negara kita di tempat pandemi tapi saya dan tim juga masih oke. Sehat lah ya. Heeh. Jalan mobilnya masih banyak. Mas, sebenarnya aku mau nanya nih, ngobrol santai aja. Kalau bikin akun sih sudah dari 2012 bikin akun tuh ya. Cuma waktu itu nikah kemudian kerja serabutan akhirnya saya berpikir pekerjaan apa yang hasilnya banyak. Orang pasti waktu itu saya sempat kepikiran oh ini nih apa namanya internet marketing nih. Cuma khusus internet marketing sampai pindah 3 guru. Guru pertama dan kedua itu cuma ngasih materi. Banyak di situ ada blog, ada banyak banget dan semua tak pelajari tetapi saya justru tidak dapat apa-apa. Akhirnya ketemu guru ketiga itu yang intinya cuma suruh fokus sampai tidak bisa difokuskan. Nah, di situ di internet marketing salah satunya adalah YouTube. Nah, di YouTube juga saya tidak bisa langsung fokus. Saya pikir YouTube itu sudah paling fokus. Tapi ternyata YouTube pun masih ada mereka menyebutnya niche entah apa itu artinya tapi kita itu mau mengkhususkan diri di
bidang apa. Nah kebetulan waktu itu saya masih tutorial apapun tak bikin. Cuma suatu ketika mungkin ini sudah ketemu jalannya, saya akhirnya membuat tutorial mengemudi. Nah Ya, dari situlah betul. sudah masuk fokus ke otomotif. Ya, ya. Dari mulai tutorial mengemudi, tutorial merawat mobil, Merawat tutorial bla 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 sampai tutorial beli mobil. Hampir semuanya kita ulas. Ya, ya. Sekarang sih maksudnya lebih ke review, kemudian kita bikin program-program yang bisa ditayangkan. Salah satunya ya berburu mobil impian itu. Jadi Oke. dari yang saya sengaja memang Sengaja. saya temukan jalannya, saya belajar, ya ketemunya di YouTube itu. Kenapa kok bisa muncul berburu mobil impian, Mas? Berburu mobil impian itu sebuah program yang muncul karena ketidaksengajaan. Niatnya saya cuma bikin tutorial memilih mobil bekas. Ada 3 video, bodi, mesin, dan surat-surat. Semuanya saya bikin. Tiba-tiba seolah-olah ada orang namanya Ica dari Kebumen yang, Mas saya udah lihat tutorial tutorial memilih mobil bekasmu. Hanya saya ingin beli mobil tapi Mas Wet aja yang pilih. Lah, kenapa kan sudah tak buatkan tutorialnya? Enggak, Mas Wet aja, saya mendingan pasrah ke Mas Wet. Ya dari situlah saya cariin semua, karena sudah menjadi YouTuber, semua proses saya rekam. Sampai begitu dapat, orangnya tak persilakan untuk melunasi sendiri, nggak mau. Uang dititipkan ke saya waktu itu 120 sekian juta. Sungguh uang yang banyak, padahal kita teleponan aja nggak pernah. Apalagi ketemu, cuma WA, ya oke, kita bayarkan, Mbak sudah tak parkir di depan rumah, silakan diambil. Nggak mau ngambil juga. Akhirnya mau nggak mau suruh pakai dulu sampai setelah Lebaran katanya. Nggak Mbah, tak kirim. Waktu itu saya kirim puasa-puasa. Ininya saya serahkan, kemudian saya balik ngedit video. Tiba-tiba video sudah saya unggah, orangnya WA, Mas terima kasih sudah memburukan mobil impian saya sejak SMA. Dan setelah muncul cecling, judulnya berburu atau memburu mobil impian. Gitu ceritanya. Nah setelah itu tayang, kemudian ada yang minta tolong lagi, saya buatkan videonya lagi. Akhirnya berseri itu. Sampai sekarang sudah berburu mobil impian itu sudah berapa episode? Enggak hitung. Luar biasa. Karena memang dulu kalau mungkin jadi salah satu talent atau narasumber itu Mas Wahid mesti tutorial merawat mobil yang baik. Betul. Ya Mas ya. Karena waktu itu juga kontennya seperti itu, konten kreator gitu kan. Cara merawat mobil yang baik dan cara mengemudi yang baik ya Mas. Ya, driving yang baik. Ya, Mungkin sedikit Mas tentang itu Mas. Kasih kenapa itu? Intinya begini, mengemudi itu yang paling penting menurut saya aman, nyaman, ya kan? Aman itu bisa kita wujudkan karena kita fit banget dalam mengemudi. Artinya refleks kita juga masih bagus, kesehatan mobil juga oke, kesehatan drivernya juga oke. Baru kalau bisa menjaga keamanan dalam mengemudi, baru masuk ke nyaman. Kadang aman, orang hanya aman itu kadang kaku dan lain-lain. Betul. Nah, kalau sudah bisa aman dan nyaman, itu pasti akhirnya munculnya adalah sudah menjadi pengemudi yang jam terbangnya tinggi. Karena aman, bisa ngebut cepet, tapi tetap nyaman itu yang susah. Nyaman itu terjadi karena apa? Ya yang penting jangan kocok setirnya terlalu keras, kadang jejak itu. Kemudian akselerasi yang terlalu menghentak, ngerem yang terlalu mendadak dan lain-lain itu kita hindari. Termasuk menggerakkan setir tanpa tujuan yang jelas. Kan kadang zigzag, tengok kanan, balik lagi, enggak, sekali aja kita jaga jarak, kalau kosong baru di ini. Jadi pengereman, akselerasi, steering itu semua berpengaruh pada kenyamanan, tetapi yang lebih penting adalah mobil kita sehat. Nah, jadi suspensi sehat, ban tekanannya sesuai. Makanya selain skill mengemudi yang baik, kesehatan mobil juga itu mendukung. Betul. Aku paling inget banget pesannya Mas Wahid waktu itu ya, adalah Fik, ini Arab mobilmu apik, ya mbok rawat, intinya gitu. Fik, kalau kamu pengen mobilmu bagus ya dirawat. Caranya gimana Mas? Ya seminggu 2 kali atau seminggu sekali kamu cuci. Betul. Aku inget banget itu. Kalau mobil nyaman, wangi, mesti kan kamu enak naikinnya. Udara juga seger. Oh iya bener juga. Sama satu lagi, kalau ada lubang jangan digas. Itu aku inget banget Mas. Aku inget banget sampai sekarang itu Mas.
dan masih aku terapkan. Aku nek bagian lubang wah kelingan Mas Wahid. Jangan digas. Oh iya ya. Jadi dulu kan jenenge canom duwe mobil singkat, anyaran suler. Suler. Bol perkeonge iya, makanya banyak Itu. nanti ke komponen Itu. kaki-kaki yang cepet nggak enak. Itu yang masih ingat aku sampai sekarang tuh bener. Awal Akot banget. generasi pertama tahun 79. Akot generasi pertama. Bahkan dia 9 tahun lebih tua dari saya. Wah. Mobil itu. Saya belum lahir, Dia udah lahir. bapak ibu saya belum ketemu, dia udah lahir gitu. Itu mobil saya beli cuma 8 juta. Tapi dari memelihara itulah ilmu otomotif. Ibarat itu saya kuliah itu. Iya, betul. Kuliah Bener, mobil Mas. saya pakai setahun kemudian saya jual 7 juta. Jadi rugi 1 juta. Tapi saya dapat ilmu yang Bener. wah itu setara. Maksudku menurutku gini, Ya, saya punya tim yang jurusan teknik otomotif. Tapi saya bisa ngomong sama dia. Berarti kan ilmu itu saya setara dengan S1 kuliah otomotif. Betul, betul. Itu dari mobil itu. Betul. Accord generasi pertama. Karena kalau kita nggak punya mobil ya nggak bisa bakal Iya. tahu gimana cara ngerawatnya Mas. Betul. Aku pertama kali itu punya Corona RT 100 Mas tahun 76. Wis Kedua, tuku nekat ming duwe yo under 10 nek ora salah pas 10 punjul sithik lah. Kuwi nekat memang pas kuwi aku entuk gawean terus iki duite enggak ngopo ya jaman semono ta. Urung bojo wis tak gawe mobil wae. Nanti terus ibuku bilang, "Kamu bisa ngerawat mobil lama," kata dia. Nek ora dijajal ora iso-iso. Aku ngene to. Dilalai kaya manual juga kan memang manual sih kuwi. Jajal sak ambrol-ambrole nganti wes nabrak apa segala macam karena besinya tebel toh. Wes pokoknya awal itu nabraknya baru gue ya muda. Yes, sama sekarang. Jadi akar itu ya Mas ya. Iya. Tapi kalau saya boleh tanya saat ini Mas Wahid kan sering banget berburu mobil impian. Sedang saat ini nih, sekarang ini sedang dalam fase ingin mencoba banyak mobil. Ya, Intinya investasi karena sudah beberapa melewati fase-fase Betul. tersebut toh. betul. Intinya adalah ke depan investasi saya adalah diisi kepala saya. Karena saya memang bergerak di dunia otomotif, tentu tidak jauh-jauh dari experience saya mengemudi mobil ini, mengemudi mobil ini. Nah, Sampai bus sampai ya, kemarin sampai apapun. habis touringnya Mas ya. Betul. Itu touring kemana sih Mas? Itu Semarang Solo. Saya magang, bener-bener magang. Saya mendaftar jadi pengemudi travel. Kedepan saya pengen menjadi pengemudi bis Surabaya Semarang, Panturaan Bumel itu. Saya pengen menjadi pengemudi atau kondekturnya bis malam Jakarta Semarang. Itu akan banyak episode magang nanti. Saya udah daftar ini. Beberapa belum direspon sih. Gokil. Gitu. Nyetir bis Nah, dong. Kalau mobil impian sih sebenarnya hampir banyak sekali lah. Hampir saya pengen punya mobil ini, tapi nggak ada satu yang bertahan. Semuanya pasti akan saya jual untuk saya pindah ke produk lain atau brand lain atau karakter lain. Saya akan mencoba semuanya, baik dari Jepang, Eropa, mana aja nanti akan saya coba. Tapi target ke depan sih saya pengen cobalah pakai BMW dulu tapi yang tahun muda supaya kita bisa punya experience fiturnya apa, teknologinya kayak gimana. Sekarang sampai saat ini saya pakai Mazda CX-5, lumayan dapat ilmu banyak tentang fitur-fitur terkini sebuah mobil. Jadi kalau misalnya ada lane keeping assist itu kita saat keluar dari jalur tanpa sen kita dikira ngantuk, setir itu akan bergetar bahkan melawan untuk belok sendiri. Jadi mempertahankan saya akan menabrak dan ini itu. Terus aja smart city braking support itu ketika di keramaian depan ngerem dan kita nggak segera ngerem, mobil akan mengambil kendali remnya sendiri. Hal-hal seperti itu ini ilmu baru buat saya. Ini experience buat saya. Akan saya coba sampaikan pengalaman saya juga kepada penonton. Ya gitu. Niat saya seperti itu. Tapi teknologinya juga memang ada sih. Iya. Kalau beberapa mungkin teman-teman yang senang mobil klasik juga mereka akan mendapatkan kenyamanan dengan mogok lah apa segala macam ya kan Mas. Ya, saya lebih ke arah ngejar yang baru dulu karena kalau mainan klasik jujur saya belum mampu dari segi uangnya. Kadang klasik lebih mahal. Iya, betul Ya Mas, kan? setuju aku Mas. Le tuku murah, tapi le ngerawat karena le ngerawat sama rumah itu lebih
ngomongin budget, muda berkeluarga mendingan belum berkeluarga mas, masih Oke. kuliah. muda berkeluarga ya, belum berkeluarga ya. Berkeluarga dulu. Mendingan sih paling enak emang sekali lagi ini tidak ngomongin budget. Nggak ngomongin budget dulu. Ya paling di city car City car ya. yang atau sedan compact misal macam sedan. Karena sedan tuh tongkrongannya masih Ya, ada muda banget ya mas. tahun berapa pun masih oke. Yang Setuju. inilah medium size ke bawah lah, medium Setuju, atau setuju. small sedan. Gitu-gitu ya paling ya balik lagi ke paling city car hatchback atau apa kayak gitu. Apa mas kira-kira mas yang paling Ya lihat recommend? uang juga bro. Lihat uang ya. Kalau misalnya under 100 ya kita bisa pakai medium sedan yang macam Civic Civic, atau ya, betul. City atau apa Oke. terserah. Kalau city car ya Altis mas? Altis itu cakep dari desain dari tahun berapapun. Betul. Cuma kadang dia karena ukurannya yang agak gede, dia lebih Kurang gesit atau dikaitkan gimana? dengan Oh, bapak-bapak. bapak, gitu. iya benar. Ya City sih cakep. City ya mas ya. Tetap City ya ya, gitu-gitulah. Tergantung selera kita mau kayak apa. Oke. Tapi kalau saya ya mending karena di angka 100 Nova mau- mas? Hmm? Nova? Udah Nova. Itu selera tapi Iya. bukan selera saya Oke. karena terlalu mahal belinya. Jadi saya tidak akan Iya, beli benar, mobil benar. hobi Bener. karena belum mampu. Estilo lagi, waduh itu. Belum mampu bro. Kalau mampu ya beda cerita. Mampu lah, Nah, mampu gitu. lah. Iya. Budget. Tapi Yang kalau budget. saya kalau sudah nikah apalagi bapak ibu 100 lah mas, tinggal kira-kira 100 kita, lah, 100 juta ya, lah. saya pasti akan ambil yang 3 baris MPV 3 baris karena dari kenyamanan dia bisa dipakai jarak jauh, kemudian nggak terlalu sempit juga. Lupakan soal tongkrongannya masih cakep bla bla bla. Betul. Saya boleh bilang senior generasi pertama pun kita bisa bikin cakep Betul, kalau setuju kita punya aku. selera motif yang baik. Betul, gitu. setuju aku. Paling enggak di modif, Mas Wahid pernah bilang modif tuh boleh, kata Mas Wahid ya. Kalau masih aku inget itu, modif tuh boleh, tapi nyaman lebih penting. Yes. Ya Mas ya. Modif boleh tapi nyaman lebih penting. Kalau Sekelingan cuma aku. kita ceperin Iya. supaya looknya jadi bagus, Iya. nggak usah lah bro ngapain gitu loh. Kita nyiksa kan gini, modif itu kan yang melihat orang. Betul, Ngapain kita korbankan demi menyenangkan mata orang kayak gitu. betul. Kalau saya Sedangkan kita yang naik. iya, wow. wah nggak bisa kamu luar kota. Bisa sih tapi gimana istrimu nggak ngomel nanti kan. Iya. Nah mendingan interiornya kita bikin nyaman, audionya kita bikin enak, kaca film kita bikin adem, entertainmentnya kita tingkatkan. Kan itu motif yang saya maksud seperti itu. Betul. Nah saya kumpulkan itu ada 50. 50 lah. Itu dari Jakarta semua saya tarik ke sini, kita nginep di Karma Villa Jogja. Nyantai lah gitu Ya ya. itu saya sampai booking 3 tempat, per kamarnya ada 3. Banyak lah pokoknya. Sekarang ya mungkin sudah 50 all ya, nggak hanya BMI tapi kantor segala macamnya. Segitu lumayan. Gitu lumayan. Luar biasa Mas Wahid ini emang. Aduh, dari dulu yang aku ingat adalah beliau orangnya gigih. Walaupun saya jarang ketemu, saya sering ngintip. Beliau aja nggak sadar. Terakhir Mas, Oke. terakhir kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar. Ini saya baru ajaran ya, gengs. Dari beliau juga nanti kita akan mengulik tentang kisi-kisi gimana nih kan. Terakhir Mas, buat kita udah ngobrolin mobil yang capek apa segala macam. Kira-kira Oke. Pastikan mobil itu kebutuhan bukan keinginan. Karena kalau kebutuhan kita jatuhnya akan menerima apapun asal sesuai fungsinya nanti. ya. Tapi kalau keinginan nggak akan ada habisnya. Ya. Dulu saya yang penting punya mobil lah walaupun nggak ada AC-nya. Ya. Tapi pelan-pelan bisa Betul. meningkat. Oh sekarang harus ada AC-nya Iya, dong biar subuh. anak nggak ini. Kemarin dulu pikirnya buka kaca udah masuk AC ternyata. Ternyata nggak ada. Aduh, di jeruk kaleng, Bro. Dulu no problem lah belum power steering tapi Ya. sekarang butuh yang bisa muter dengan ringan Ya. dan lain-lain itu kebutuhan. Betul. Tetapi kalau kamu sudah aman ke kebutuhan, akhirnya kamu akan sadar bahwa saya butuhnya mobil tapi hanya ada budget sekian. Betul. Pastikan tidak terlalu ngongso ya. Ngongso itu ya memaksa untuk beli yang harganya harus sekian. Betul. Sesuaikan aja dengan kemampuan danamu yang ready. Saya selalu sarankan lebih baik belinya cash aja karena begitu nanti kamu, mohon maaf saya sebutkan ini, misalnya memaksa dengan misal punya uang 60
60-nya buat DP. Ke depan Kredit kita apa akan segala lari macam. bro, kita Iya. akan lari akhirnya nggak menikmati itu mobil. Betul. Karena nggak menikmati kita nggak bisa ngerawat secara optimal. Betul. Mendingan yang 60 atau katakan cuma punya uang 30 atau 20, di tangan saya di 20 itu bisa dapat mobil, Betul. AC udah ada, jadi tinggal kita ada uang sisanya nanti bulanannya dapat, kita tinggal mikirin oh biar nyaman AC-nya diservis, oh biar nyaman bannya diganti baru, kakinya di shocknya dibikin enak, joknya diretrim lagi supaya bisa lebih mudah Audionya lagi, dihidupin. audionya ditingkatin. Hal-hal itu endingnya kita akan sama dengan kredit mobil, Betul. cuma memang lebih pasti, lebih terukur, karena kalau kredit kita membayar kepastian dengan ketidakpastian. Ya kalau kita masih punya uang di 3 bulan next nanti. Betul. Kan, tapi kalau Ternyata ada pandemi kayak iya, gini, nanti aduh. umur kita bro. Nah, tapi kalau belinya cash walaupun tua, ada misal rusak nih, ada uang benerin, nggak ada pakai dulu. Nah, caranya ini yang saya lakukan. Saya pakai mobil selalu tua waktu itu, nggak ada setahun, 6 bulan, maksimal 1 tahun saya jual, punya duit, Lagi jadi lagi. lebih mudah lagi. Ya. Kayak gitu. Ya. Mungkin butuh waktu hingga 5, 7, 10 tahun, tetapi kan enak gitu loh. Betul. Artinya aman gitu kan, kita nggak beresiko, ada duit ya benerin, nggak ada ya udah di ini dulu, karena nggak ada pemaksaan kayak gitu. Sampai berapa kali Mas Wahid punya mobil yang bener-bener pribadi terus dijual terus beli lagi, dijual beli lagi, sampai berapa kali? Nggak kehitung, Nggak gitu, Mas. saya butuh waktu sekarang nih untuk nulis satu-satu nih. Karena coba bayangin 6 bulan 8 bulan saya jual Oke. mobil ya, ada yang 3 bulan 4 bulan saya jual. Diperbaiki sebagus segala macam. Ternyata Alas, ada aja yang mau beli ya Mas ya. pasti bro. Bahkan itu yang baru dapat seminggu tuh, yang abu-abu itu Hah? baru datang. Mas itu? Aku story masuk cucian. Hah? Jadi kalau saya kan baru datang dari Jakarta itu pasti masuk bengkel Ya, untuk betul. cuci fogging. Ya, betul. Story doang tuh, udah mau ada yang beli. Dan Mas, itu untung. lagi. Udah itu untung. Iya. Mas saya mau ini sekian. Janganlah aku capek nyari mobil. Waktu itu kan dari Lebaran Benar, saya benar, beli Mas. mobil. Seminggu kemudian laku. Saya ambil itu. Masa ya mau di Iya. lagi, ya udahlah pakai dulu kayak gitu. Kayak gitu ceritanya. Ya. Tuh, teman-teman, banyak banget pengalaman. Ini nggak habis kalau cuman 1 jam nggak habis kita cerita Mas Wahid. Sebenarnya bisa lebih lama, tapi besok next time aku akan main Siap. lagi lah Mas ya. Siap. Mas Wahid juga kalau ke Jogja kita culik. Oke. Beliau ini karena deket lah dari Semarang Jogja, cuman ya lagi keadaan seperti ini. Tapi nggak apa-apa, yang penting pertanyaan-pertanyaan saya sudah dapat semua poin-poinnya, dan Mas Wahid semoga sehat terus ya Mas. Terima ya. kasih. Tim BMI juga semoga Terima lancar. kasih. Saya lagi belajar ini, semoga bisa tertular ilmunya. Amin. Terus ya semoga pandemi ini cepat Amin, selesai ya Mas Allah. ya. Iya, Mas. Biar Amin. perekonomian semua berputar. Karena konten juga butuh jalan-jalan, keluar. butuh Betul. keluar segala macam gitu loh. Seperti itu, Bro. Terima kasih. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, makasih ya. Pamit. Biasa Salam santai teman. Sampai malam. Matur nuwun. Luar biasa nih orang ini. Meletik sekali. Tahu gitu kan dari kemarin-kemarin ya kita kesini ya. Ora kesel kuwi. Ih, aku wis mumet, aku turu, aku mau nang tau Mas. Iki sing nyetir. Makasih ya Mas Wahid ya. Tak pamit ya. Assalamualaikum. Wah, luar biasa.